Oke, teman-teman, selamat sore ya. Kita di sini mau tutorial cara build sama install GROMACS di Windows native. Jadi benar-benar jalan di Windows tanpa WSL, tanpa dual boot Ubuntu atau Linux gitu. Jadi di sini kan teman-teman kebanyakan pakai WSL ya. Pakai WSL kayak Ubuntu gitu. Kemudian jalan di terminalnya ya. Jadi kita nggak kayak gitu, nanti kita beneran jadi aplikasi di EXE. Oke, apakah sebenarnya GROMACS itu bisa jalan di Windows? Sebenarnya bisa, cuma mungkin performanya kurang bagus ya. Maksudnya itu seba performa buildingnya ya, setauku itu kayak agak lama gitu. Tapi kalau hasilnya mungkin hampir sama ya. Menurutku kalau untuk generasi dulu itu mungkin emang iya, tapi kalau yang versi 2025 itu perasaan udah bagus lah. Aku coba benchmark itu sekitar 400 nanosecond per hari kalau aku pakai L40S itu. Jadi menurutku udah oke lah. Jadi kita nggak perlu apa namanya WSL gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau lebih familiar gitu, lebih familiar pakai Linux ya monggo. Tapi mungkin ada keterbatasan ya kalau pakai Windows. Jadi kalau misalkan kita preparasi sebelum MD itu kita kan perlu ACPY, ACPY, kalau nggak salah. Itu kan pakai Amber Tools ya. Itu untuk preparasi liganya. Nah itu nggak bisa jalan di Windows karena emang nggak support. Jadi teman-teman kalau mau preparasi itu harus di Linux atau kalau emang beneran nggak mau pakai Linux, teman-teman preparasinya pakai Camgui, website Camgui itu. Teman-teman bisa daftar, itu preparasinya. Di situ kemudian jalan running GROMACS-nya di Windows itu bisa. Analisis seperti kayak RMSD, RMSF itu bisa, setauku. Aku bikin tool sendiri, namanya GMX Tool, itu nanti kita bahas di video yang lain mungkin ya. Itu bisa jalan di Windows. Kalau untuk MMGBSA itu aku belum coba. Nanti mungkin kalau emang bisa jalan di Windows, nanti kita kontenin juga. Jadi kita buka dulu ya dokumentasi GROMACS. Jadi di bagian installation guide, teman-teman bisa cek. Versi terakhir sekarang itu 2025.2 ya. Bagi teman-teman yang apa namanya nggak mau repot dengan build-nya, jadi mau aplikasi jadi, itu juga bisa. Aku udah nyiapin sebenarnya. Teman-teman bisa ke Google, ketikkan namaku, Arif Maulana Aziz ya. Kemudian yang bagian GitHub, teman-teman bisa ke bagian repository. Teman-teman bisa scroll ke bawah, pilih GROMACS 2025.1, pre-build Windows. Ini udah support CUDA, udah support MPI, atau teman-teman juga bisa download yang versi CPU aja. Ini bisa mulai dari Volta ya, arsitektur Volta sampai Hopper ya. Teman-teman ke bagian rilis, kemudian sesuaikan dengan eh, spesifikasi komputernya teman-teman. Jadi nanti isi foldernya itu kurang lebih kayak gini, sama persis seperti GROMACS ya, ada bin, ada include, lib, sama share. Cuman ada tambahan gmx rc.bat. Ini gantinya gmx rc untuk shell-nya ya. Kalau Linux itu kan pakai shell ya, pakai bash. Jadi kita ganti bat karena Windows itu running untuk scriptingnya itu pakai bat. Jadi kita porting ke BAT ya untuk menambahkan environment bin sama share-nya, library-nya maksudnya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung cek ke GitHub-ku ya kalau nggak mau repot, jadi mau hasil jadinya ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau build dari nol, benar-benar dari nol, misalkan, oh saya nggak mau versi 2025.1, saya mau versi 2025.2. Nah, teman-teman bisa ikuti cara berikut. Jadi pertama kita scroll dulu ya ke bawah, kita lihat. Jadi si Gromex itu dibuatnya pakai C sama C++ sebenarnya. Source code-nya ditulisnya itu jadi kita pakai compiler. Compilernya itu ada tiga, bisa WCC, bisa Celang, bisa MSVC. Nanti kita pakai ini.
karena kita mau build di Windows. Jadi karena GCC sama LLVM yang celang ini itu lebih ke arah Linux ya teman-teman. Jadi nanti kita pakai MSVC 2022 karena persyaratannya 2019 ya. Berarti kan lebih tinggi, lebih bagus. Teman-teman bisa buka tab di sini, ketikkan Micro Microsoft Visual Studio yang warnanya ungu ya teman-teman. Community download, klik yang download. Nah, ini Visual Studio 2022. Teman-teman download yang community karena yang profesional sama enterprise setahuku itu bayar ya. Tapi ada trialnya ternyata. Tapi aku saranin pakai yang community aja yang gratis. Karena kita cuma butuh compilernya aja buat building nanti ya. Jadi nggak perlu yang profesional atau enterprise. Teman-teman bisa download, kemudian install seperti biasa. Karena installernya ini online ya. Jadi teman-teman pastiin ada koneksi internet yang cepat dan stabil. Kalau udah install, teman-teman perlu lihat lagi nih di dokumentasi Gromex bahwa Gromex itu perlu FFTW ya buat ngitung DFT nantinya. Makanya di sini ada build on FTTW, FFTW on ya. Tapi nanti di Windows itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus download FFTW sendiri, kemudian masukkan ke argumennya nanti. Nah, FFTW-nya sendiri itu kalau di Gromex itu ada tiga, ada FFTW 3, MKL, sama FFTW Pack. FTW 3 ini lebih universal ya, teman-teman bisa download nantinya. Kita nanti pakai ini juga, atau kalau teman-teman CPU-nya Intel bisa pakai MKL ya, pakai Intel One API namanya. Teman-teman bisa buka di sini. Nanti download yang base ya, base toolkit ini. Base toolkit, teman-teman bisa download di sini. Download install seperti biasa. Kalau mau pakai MKL, kalau FTP Pack ini kurang rekomendasi ya, karena sangat lambat ya nantinya. Jadi saranku pakai FTP 3 atau MKL. Kita pakai FTP 3 aja biar lebih universal. Ketikkan di Google ya FTP, download. Teman-teman bisa paling atas. Versi terbaru sekarang ini tuh 3310 ya. Tapi masih dalam bentuk source code, teman-teman harus build dari awal sama kayak Gromex nantinya. Kalau nggak mau repot, teman-teman bisa download versi yang di bawahnya. Itu di bagian ini, Go here for Windows, klik. Kita dapat versi 335. Itu yang udah di build sama si apa organisasinya ini. Ini sesuai versi bit teman-teman ya. Ada 32 bit sama 64 bit. Ini download sesuai versinya teman-teman. Aku klik download yang 64 karena sistemku 64 bit. Kemudian mau disimpan di mana? Misalkan tak simpan di sini, klik save. Kemudian nanti kita lihat lagi di bagian Gromex ya. Nah di Gromex itu bisa paralelisasi ya untuk akselerasi perhitungan nantinya. Teman-teman bisa pakai CUDA, OpenCL, SDCL, sama ACPP. Kalau CUDA itu lebih ke NVIDIA ya. Jadi semua kartu grafik NVIDIA itu nggak ada CUDA-nya ya. CUDA support namanya. NVIDIA CUDA Core. Jadi biar ngitungnya itu lebih cepat. Atau pakai OpenCL juga bisa. Cuma OpenCL ini sedikit lebih lambat ya. Dan nggak cuma Nvidia, AMD itu juga bisa OpenCL ya. Cuma karena projectnya itu nggak diteruskan ya buat Promax ini, jadi sudah kadaluarsa gitu OpenCL-nya. Jadi kurang bagus lah. Kalau teman-teman punya kartu grafik kayak Intel Iris, cuma Intel Iris itu kan apa namanya bawaan CPU ya, jadi kurang kencang. Jadi SICL ini lebih ke arah Intel Arc ya, yang GPU baru itu sangat powerful ya. Kalau buat teman-teman yang punya Intel Arc itu bisa dipakai buat akselerasi ya, pakai SDCL. Teman-teman perlu install Intel One API tadi. Kemudian kalau teman-teman pakai kartu grafik AMD misalkan, Radeon berapa gitu, teman-teman bisa pakai ACPP, itu bisa download di sini drivernya. Teman-teman
download adaptif CPP, teman-teman build dari awal ya. Jadi ikutin instruksinya di bagian sini. Building and installing. Sini clone repositorinya, masuk ke folder, buat folder dan masuk ke dalam folder, kemudian cmake bla bla bla, tambahkan argumen instalasinya, kemudian install. Jadi berbasis command line ya. Oke, kalau teman-teman pakai NVIDIA CUDA berarti teman-teman perlu NVIDIA CUDA Toolkit ya. Karena kita nanti pakai compilernya NVIDIA ya, buat eh, CUDA akselerasinya. Teman-teman bisa ketikkan NVIDIA CUDA Toolkit, CUDA Toolkit di sini, accept, kemudian download. Teman-teman sesuaikan sama OS-nya. Kita karena mau install di Windows, berarti pakai Windows. Kemudian versi Windows-nya Windows 10, Windows 11. Kemudian saya sarankan pakai yang lokal aja ya. Karena sekali download nanti nggak usah butuh internet lagi. Kalau yang network ini berarti kita cuma download installer installer kecilnya itu. Nah, jadi nanti dia download lagi kalau mau install. Jadi kurang efisien ya. Kemudian bisa pakai yang lokal aja, download, kemudian install seperti biasa. Jangan lupa diverifikasi ya, kalau NVIDIA itu verifikasinya pakai NVIDIA SMI. Jadi caranya buka terminal, ketikkan NVIDIA SMI, kayak gini. Nanti muncul drivernya kayak gini, kalau emang berhasil terinstall. Jadi kuda version berapa. Kemudian verifikasi NVCC ya, NVCC main version. Nanti muncul kayak gini kalau berhasil terinstall. Oke, saya sarankan download yang versi terbaru ya. Jadi mulai dari 12.1 itu sampai 12.9 lah. Jangan pakai yang 11 atau 10 ya, karena sudah terlalu lama ya. Jadi kita udah siap karena karena komputernya ini support CUDA, jadi nanti kita build-nya pakai CUDA, jadi nggak cuma CPU, jadi biar lebih kencang lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak ada CUDA atau GPU kayak AMD kayak ACPP atau SJCL, teman-teman bisa pakai CPU aja. Cuma nanti waktu MD-nya mungkin akan lebih lama ya dibandingkan yang pakai CUDA atau ACPP atau SJCL ya. Mungkin itu. Oke, kita udah selesai di sini penjelasannya. Kita langsung download ya. Download source code-nya. Di sini kita mau contohkan build versi 2025.1 aja ya. Biar sama seperti di GitHub. Teman-teman kalau mau berpindah versi, karena kan sekarang versi 2025.2, klik yang website ini. Kemudian nanti di sini muncul semua versi Gromex dari lama sampai terbaru ya. Di sini klik download yang ini karena kita mau 2025.1. Download, kemudian klik yang HTTPS. Karena kita downloadnya lewat browser ya teman-teman. Dan save. Kemudian untuk ekstraknya, karena filenya ini tar.gz ya teman-teman, pakai 7-zip aja. Biar nggak error. Aku udah coba pakai WinRAR ya, itu error. Jadi kayak ada masalah gitu waktu ekstraknya. Jadi aku saranin pakai 7-zip. Teman-teman download sesuai versinya, sesuai versi bit teman-teman ya. Download kemudian install seperti biasa. Jadi nanti kita ada dua file ya, FFTW sama Gromex ya. Kita ekstrak dulu FFTW-nya. Oh iya, FFTW itu perlu ini ya, perlu di generate dulu library-nya. Jadi kita belum dapat file .lib-nya, kita perlu generate dulu pakai x64 native tool. Cara generate-nya teman-teman bisa ke tab FTW. Di sini pakai perintah berikut. Ada 3 ya. Pakai perintah atas, tengah, atau bawah. Yang bedanya itu apa? Bedanya itu dari hasil nantinya, hasil generate-nya. Jadi kalau teman-teman mau build Gromex itu double precision, itu pakainya yang atas, yang FFTW 3 aja.
Kalau mau yang single precision atau yang biasa, itu pakai yang tengah. Kalau yang bawah ini buat apa namanya floating 128 ya. Jadi Gromex itu enggak support, jadi cuma bisa yang atas atau bawah. Karena Gromex cuma bisa single atau double ya teman-teman. Untuk saat ini. Jadi teman-teman kita mau demokan yang biasa aja, jadi pakai single precision, kita pakai yang tengah ya. Kita blok dulu copy, kemudian teman-teman buka X64 native tool karena kita tadi pakai MSPC ya buat buildnya. Kemudian masuk ke folder, masuk ke folder LFTW ya. Eh, kita klik E.2 karena ini ada di E ya. E.2. Kemudian CD Gromex karena ini ada di dalam folder Gromex. Kemudian LS kita lihat dulu. Nah ini kita copy karena namanya agak sulit. CD master. Nah kita udah di dalam folder FTW. Kita LS dulu, lihat hasilnya. Kita lihat isi foldernya. Nah sama ya. Bench L dan lain-lain. Ini isi dari folder FTW-nya. Kemudian kita paste ini tadi komennya ini karena kita mau pakai single precision, generate, enter, kemudian akan menghasilkan file namanya lib lftw3f3.lib sama .exp. Kita bisa cek .exp sama .lib sudah terbuat ya. Jadi sudah benar. Nanti itu yang akan digunakan untuk build. Oke, kita udah siap. Sekarang kita mau ekstrak dulu source code-nya. Klik kanan, ekstraknya pakai 7-zip. Ekstrak to, kemudian di dalam foldernya masih ada tar ya, kita ekstrak lagi. Nah, kalau udah selesai ekstrak, teman-teman bisa pindahkan ya ke bagian root folder biar lebih nyaman ya. Kemudian kita hapus yang folder tarnya. Jadi seperti ini. Di Gromex 2025.1 nanti isi filenya source code seperti ini. Kemudian kita ke installation guide Gromex. Di sini tadi kita udah ekstrak Gromex-nya. Kita pakai ekstraknya 7-zip ya. Ini pakai tar ya kalau Linux. Kemudian masuk ke folder Gromex kita belum lakukan ya. Jadi kita kembali dulu ke folder Gromex cd titik titik kemudian cd Gromex 2025.1 Gromex 2025.1 kita udah di dalam folder Gromex 2025.1 sekarang. Kita ls dulu. Nah isinya kayak gini sama persis ya kayak yang ini. Kemudian di sini kita buat folder build dulu. Teman-teman bisa pakai klik kanan biasa ya untuk buat foldernya. Atau pakai command yang ini juga bisa sama aja. Jadi mkdir build ini bisa. Tapi karena foldernya udah ada ya, makanya dikasih tahu kalau foldernya udah ada. Jadi teman-teman hapus dulu, misalkan mau pakai command line. Kemudian ulangi lagi, maka folder build-nya udah ada. Kemudian masuk ke dalam folder build pakai perintah cd ya sama. Cd build. Kita sekarang udah di folder build, kita lihat isinya nggak ada. Karena di dalam folder build belum ada apa-apa ya teman-teman. Nah, belum ada, maka kosong. Kemudian untuk generate CMake-nya kita hampir mirip tapi banyak yang dirubah ya nantinya. Karena nanti kayak FFTW ini nanti kita off kan karena lib dari FFTW-nya kan udah kita generate tadi. Jadi perintahnya kayak gini. CMake titik-titik berarti folder di atasnya folder build yaitu Gromex 2025.1 yang mau kita build nantinya.
tapi hasilnya nanti mau di dalam folder build. Jadi maksudnya titik-titik itu seperti itu. Kemudian spasi, kemudian kita off kan ini karena kita nggak butuh building on source code-nya di Dropbox-nya ya karena kita udah ada. Kita off. Sorry, kita perlu definisikan Microsoft Visual Studio-nya dulu ya. Pakai argumen main G. Main G itu tanda petik Visual Studio 17 2022 karena kita tadi downloadnya yang 2022 ya. Kemudian arsitekturnya dulu kita 64 bit berarti x64. Kemudian tipe build-nya nanti mau hasilnya rilis atau debug. Karena mau hasil akhir ya berarti kita pakai rilis nanti berarti di CMake build. Mungkin tak besarkan dulu ya biar kelihatan. Build type rilis. Nah kayak gini. Nanti build-nya mau hasil akhir atau rilis ya bukan versi debug ya. Kemudian runtime-nya kita mau multi thread biar lebih cepat ya. Tambahkan di CMake MSPC runtime library multi-thread multi-threaded. Jadi M-nya besar, T-nya besar ya teman-teman. Jadi perintah ini tuh harus apa namanya case sensitif ya. Kemudian baru kita masuk ke Gromex ya. Kita masukkan tadi argumennya di GMX build on nya kita off kan. Kemudian karena kita off kan kita harus nyertain nih, kita harus ngasih tahu Gromex-nya. Pakai FFTW apa kalau gitu? Kita pakai FFTW 3. Berarti strip di GMX FFT library FFTW 3 sama kan ya FFTW 3 di GMX FFTW sorry di GMX FFT library. Kemudian karena kita ngasih tahu library-nya pakai FFTW3 kita harus ngasih tahu di mana letak folder FFT-nya atau kayak include sama library-nya tadi. Kita kasih tahu pakai perintah di FFT, sorry, di FFT WF ini underscore include build. Kita pakai absolute ya. Jadi di FFTW, sorry, di FFTWF include dir gini. Kita pakai absolute jadi harus nyertain ini ya, nyertain base-nya Gromex FTW tadi atau bisa copy di sini aja. Bisa copy yang atas tadi. Oh ini. Copy, paste di sini, paste tanda petik. Jadi diberikan tanda petik 2 untuk absolute ya. Jadi takutnya ada folder yang ada spasinya. Jadi biar tidak error. Kemudian tambahkan library-nya ya path.lib tadi berarti twf underscore library sama dengan ini kita copy sampai sebelum tanda petik kita tambahkan slash lagi kemudian kita copy nama file .lib-nya tadi ini ke kanan rename copy kita paste di sini kemudian ditutup tanda petik lagi. Oke di sini kita udah ngasih tahu Gromex bahwa di sini kita nggak pakai FFTW dari Gromex-nya nggak dibuild dari dalam Gromex
karena kita off kan, kemudian kita pakai FFTW3, lokasi folder include-nya di sini dan folder library-nya di sini. Jadi maksudnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita mau hasil Gromex-nya itu nanti static linking aja. Jadi nggak nggak di folder tertentu instalasinya. Jadi biar bisa dipindah-pindah gitu maknya. Jadi teman-teman kalau mau ngopi dari file teman yang lain, Gromex-nya gitu, agar nggak usah build dari awal. Jadi ini lebih ke versi portable gitu, bukan installer. Jadi lebih nyaman lah untuk digunakan di banyak device. Jadi bisa ditambahkan strip di build, ini share, share, lips, ini kita off kan. Kemudian karena kita pakai CUDA ya tadi, jadi kita balik lagi. Di sini kita pakai argumen DGMX GPU CUDA, kita masukkan ini. Kemudian kita tambahkan arsitektur, kemudian CUDA compute, CUDA SM itu perlu ditambahkan ya, biar tidak terjadi error. Karena kita build-nya itu pakai Windows, jadi harus spesifik banget gitu. Karena eh, apa namanya, proses pencarian si compilernya nanti agar tidak menemukan apa namanya path yang salah gitu atau target yang salah. Jadi kita tambahkan di CMake, di CMake sudah architectures ini sama dengan, nah kita harus tahu nih komputer kita itu pakai GPU apa? Sorry, versi apa generasi keberapa gitu. Ini cuma ditambahkan kalau teman-teman pakai CUDA ya. Kalau nggak pakai CUDA nggak usah ditambahkan. Jadi teman-teman buka Task Manager dulu. Jadi Task Manager ke bagian Performance nanti di sini ada GPU ya. Ada GPU 0 sama GPU 1. Kalau memang ada dua. Kalau cuma satu mungkin hanya GPU 0 aja. Di sini GPU 0-nya Nvidia GeForce GTX 1650 ya. Dan keduanya Intel Iris bawaan si CPU. Jadi kita pakai nanti yang GTX ini ya. Di GTX 1650 teman-teman bisa Google ya. Compute SM Nvidia Nvidia GTX 1650. Sini kita apa namanya browsing atau bisa juga search apa namanya target compute itu juga bisa sama aja. Yang penting kita harus tahu target compute-nya berapa. Target compute misalkan ada nggak ya? Nah ini atau compute capability. Teman-teman bisa cek pakai compute capability. Sehingga kita tahu kalau GTX 1650 itu compute capability-nya 7,5 ya. Jadi di sini kita masukkan angka 75. Nggak pakai titik ya. Nggak pakai koma. Kita pakai langsung gini ya. Kemudian tambahkan apa namanya target compute-nya tadi di DGM, sorry huruf besar DGMX sudah target compute 75, kemudian DGMX sudah target SM 75 juga. Kemudian tambahkan di mana letak instalasi folder Nvidia CUDA Toolkit-nya tadi ya yang udah kita install dengan argumen di CUDA Toolkit root dir sama dengan. Nah biasanya itu lokasi instalasinya itu ada di C ya, di C program file ya, program files.
kita cari NVIDIA yang GPU Computing Toolkit ya. Kemudian CUDA. Nah ini kebetulan saya install tiga ya, tiga driver ya. Jadi kita pakai yang terbaru 12.1. Kebetulan saya installnya 12.1. Kemudian ini kita copy, sorry, ini kita klik kanan, kita copy as path, kemudian pastekan di sini. Kemudian kita tambahkan instalasi, lokasi instalasi. Jadi kita mau nanti hasil akhirnya itu mau ditaruh di mana gitu. Apa namanya? GrowMax-nya. Jadi contohkan misalkan kita mau install di E gitu ya. Di E kita buat folder baru namanya GMX gitu. GMX misalnya. Jadi kita mau taruh di E GMX. Jadi kita copy aja ini path-nya. Harus absolut ya teman-teman. Di copy path, kita tambahkan argumen di huruf besar di GMX install prefix ini sama dengan paste. Sampai sini sebenarnya udah selesai. Kita tambahkan targetnya aja ya, hostnya main host biar MSVC itu mengenali ya kalau sistem kita 64 bit. Ini main host sama dengan x64. Nah, sampai sini udah selesai. Jadi kalau teman-teman apa namanya nggak pakai NVIDIA ya, teman-teman bisa hapus command yang ini ya, mulai dari sini. Dari sini sampai sini ini dihapus kalau cuma pakai CPU aja. Kalau teman-teman pakai SYCL atau apa namanya AMD, teman-teman tinggal ubah part apa namanya routinnya. Jadi teman-teman bisa lihat dokumentasi GrowMax-nya. Atau kalau teman-teman pakai CPU ini bisa di off kan. Jadi di GMX CPU off. Oke, sampai sini udah selesai, kita enter. Nah, dia ini sekarang sedang mencari ya. Compiler C sama C++-nya. Dan dia menemukan ya. Kemudian kalau teman-teman mau nanti hasilnya itu ada library Python-nya, RPA Python. Teman-teman bisa install Python juga di website resminya Python. Kebetulan ini saya ada Python ya di sistem saya 3.12, sorry 3.13 ini. Nah dia ini sedang mencari ya, mencari dan mengetes apakah sistemnya itu bisa dibuild di dalam sini atau tidak. Ini waktunya masih belum lama ya, mungkin cuma 2 sampai 3 menit. Cuma nanti setelah saat building itu perlu waktu 3 jam mungkin ya, 2 sampai 3 jam. Jadi sangat lama, jadi pastikan teman-teman ada waktu untuk menunggu hasil build-nya ya. Karena siapa tahu di tengah-tengah jalan ada error. Jadi misalkan kalau teman-teman mau build versi di bawah 2025 ya, misalkan 2021 atau 2022 gitu, teman-teman mungkin akan mengalami error ya. Error kalau pakai CUDA ya. Kalau pakai CPU, sepengalaman saya itu build versi 2021, versi 2022 tidak ada error. Tapi kalau pakai versi eh sorry, pakai dukungan CUDA di versi 2021 sama 22, saya belum coba 2023 ya, sama 2024 itu akan error di compilernya ya. Jadi compilernya itu masih bingung gitu. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan nanti di source code Bromax-nya itu mengubah CXX itu jadi CUDA ya, CUDA 17. Jadi errornya itu di CXX 17 itu diubah jadi CUDA 17 karena si Bromax-nya itu bingung gitu untuk menentukan pakai compiler yang mana. Tapi bug itu udah dibenerin sih di versi 2025. Jadi kalau mau yang
sedang bagus gitu, maksudnya nggak ada error, kesulitan untuk membaca log error dan memperbaiki error, saya sarankan pakai yang versi 2025 ya. 2025.1, 2025.2 itu udah di build ya, sorry, udah di fix. Jadi teman-teman bisa lihat change lognya ya, di bagian Gromex-nya itu ada, di sini ada release note. Nah ini ada change lognya, teman-teman bisa baca ya, fix bla bla bla. Kalau nggak salah di sini udah dibenerin Pak. Nah ini, fix build issue with MSVC and CUDA. Jadi sudah dibenerin ya, sudah dibenerin di versi 2025.1. Jadi apa namanya, building building Gromex di Windows itu sudah dimungkinkan dari versi 2025.1 dengan dukungan CUDA ya. Kalau versi lamanya itu sebenarnya masih bisa CUDA. Cuma teman-teman harus punya pemahaman lebih ya untuk apa namanya, troubleshooting error karena memang itu harus di fix gitu. Karena masih belum di fix saat itu. Oke, sudah selesai. Build build file have been written to path tersebut. Kemudian kita dikasih tahu kalau ada variabel yang nggak dipakai yaitu kuda toolkit routine. Kenapa nggak dipakai? Karena di sistem saya, di komputer saya ini sebenarnya sudah ada toolkit ya di environment-nya. Maksudnya sudah saya tambahkan di environment Windows-nya. Kenapa saya menyarankan menambahkan di argumen awal? Karena takutnya teman-teman tuh belum menambahkan ke path environment ya. Jadi makanya saya buat selengkap mungkin agar meminimalisir error buat teman-temannya nanti. Oke, selesai. Sampai sini sudah hampir selesai ya. Kita tinggal build aja pakai perintah cmake main build gini dot karena kita mau build dari folder build ini. Kemudian main config-nya kita mau rilis ya, bukan versi debug, kita mau versi akhir ya. Kemudian teman-teman kalau mau ingin lebih cepat bisa nambahkan argumen paralel, main paralel begini. Sorry, L-nya double paralel, paralel, paralel 12. Karena apa 12 di sini? Karena CPU saya itu 16 core ya kebetulan. Sorry, 16 thread. Jadi eh, saya mau alokasikan 12 core saya untuk building dan 4 core untuk recording dan lain sebagainya. Jadi jangan menggunakan semua core ya teman-teman kalau mengerjakan pekerjaan lain. Nanti takutnya macet atau lagging ya, nge-lag ya. Oke, teman-teman bisa enter. Nah, di sini yang sangat perlu waktu lama ya teman-teman. Bisa 2 jam ya. Oke teman-teman, tadi ternyata OBS-nya keputus ya. Jadi karena not responding sehingga rekamannya nggak ke rekam sempurna. Nah, di sini udah selesai nih. Terus tinggal install aja. Teman-teman bisa pakai perintah cmake main install, kemudian titik, kemudian main config release, kemudian enter. Nanti akan tergenerate folder 4 folder kayak gini. Jadi di dalamnya ada bin, nanti ada gmx ya, ada gmx.rt, sorry, gmx.exe-nya, kemudian lib, include sama share. Share-nya nanti ini kan kayak topologi dan lain-lain ya, kayak gayanya Amber dan lain-lain sebagainya. Ini belum bisa digunakan ya, teman-teman harus tambahkan ke environment Windows.
Jadi teman-teman bisa copy script ini. Jadi di sini aku udah nyiapin nama teman-teman, bikin file baru aja, new, kemudian teks dokumen, namakan gmxrc.bat. Isinya teman-teman bisa edit kayak ini, edit pakai notepad bisa, edit pakai Visual Studio atau notepad plus plus bisa. Isinya seperti ini, add, set, tanda petik, pad, persen, dp0 bin, tambahkan ke pad. Intinya folder bin itu tambahkan ke pad, dan gmx data itu tambahkan juga ke pad, sorry, share gromex itu tambahkan ke pad gmx data, kemudian buka cmd gitu. Ketika di double klik, maka gromex sudah bisa digunakan seperti biasa, gmx main h gitu. Di sini muncul perintah-perintahnya. Jadi di sini gromex sudah bisa jalan native di Windows, sudah bisa digunakan. Kalau teman-teman mau permanen ya, tanpa tanpa mengklik double klik apa namanya setiap kali bat. Jadi setiap membuka terminal gini, agar Gromex-nya itu bisa digunakan, teman-teman bisa tambahkan path bin sama share itu ke environment. Ketikkan env, kemudian cari edit environment sini, kemudian environment variable, teman-teman pilih path, kemudian new, ini teman-teman copy pathnya, copy, teman-teman new di sini paste, kemudian yang share juga, kemudian oke, oke, save, kemudian oke lagi, baru tutup terminalnya, semua terminal ya, tutup terminal dulu semuanya, baru teman-teman buka terminal, kemudian jalankan Gromex seperti di Linux. Jadi sudah bisa nanti, karena saya tadi nggak menambahkan maka tidak bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk instalasi sama build Gromex di Windows Native ya. Kalau teman-teman kesusahan menggunakan command line, misalkan kalau Gromex itu mau apa namanya running MD ya, running MD misalkan minimisasi, ekuilibrasi NVTT sama NPTT ya, sama produksi, teman-teman bisa pakai tools yang namanya GMX Auto ya. Di GitHub saya ada, saya membuat softwarenya namanya GMX Auto. Tampilannya cukup sederhana ya, biar orang itu langsung dapat bisa menggunakan dengan mudah gitu. Jadi di sini ada working folder, teman-teman bisa masukkan folder hasil preparasi dari Cembuy. Jadi ini adalah Gromex untuk Windows yang sudah dibuat agar dapat digunakan setelah preparasi dengan Cembuy. Jadi teman-teman masukkan folder hasil Cembuy seperti ini. Contohnya misalkan saya memperlihatkan aplikasinya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa masukkan folder kerjanya, Camgui, kemudian memilih engine-nya, mau GPU atau CPU. Jadi teman-teman kalau cuma CPU, punya CPU aja, teman-teman bisa pilih yang CPU. Kemudian jumlah GPU-nya tidak bisa diubah kalau teman-teman pakai CPU ya. Kalau pakai GPU, teman-teman bisa ganti jadi 2, jadi 3 kalau memang punya um, lebih dari satu GPU ya. Kemudian teman-teman masukkan jumlah core CPU yang mau digunakan untuk MD sesuai dengan spesifikasi teman-teman. Kemudian teman-teman mau simulasi berapa nanosecond atau berapa picosecond, ini bisa diubah sesuai keinginan teman-teman. Kemudian teman-teman running, maka dia langsung running mulai dari minimisasi sampai produksi sekaligus. Jadi teman-teman nggak usah apa namanya generate, menulis command satu-satu gitu setiap selesai. Jadi kalau misalkan setelah ekuilibrasi itu kan agak lama ya, ekuilibrasi biasanya 10 menitan. Jadi teman-teman nggak usah menunggu, langsung jalan simulasi ini aja. Jadi nanti dia langsung kalau sudah selesai langsung lanjut ke step berikutnya sampai produksinya selesai. Nah, buat analisisnya teman-teman bisa pakai software yang namanya Gromex Tool, Gromex Analysis ya. Sini aku udah buat.
Ini untuk plotting ya teman-teman, kayak plotting nilai RMSD, RMSF, energi dan lain-lain. Teman-teman bisa pakai ini dengan gampang ya. Ini udah terintegrasi sama Windows juga. Teman-teman bisa download tadi binary Windows-nya di sini. Atau teman-teman bisa pakai binary-nya teman-teman. Yang penting nama foldernya harus Gromex ya. Kalau untuk engine Gromex-nya, teman-teman bisa baca di sini cara instalasinya. Jadi teman-teman apa namanya nggak perlu ribet untuk apa namanya ekstraksi hasil MD-nya dengan command line lagi karena sekarang udah berbasis UI ya. Mungkin itu aja tutorial cara instalasi dan build Gromex di Windows ya. Kalau ada pertanyaan atau menemukan masalah misalkan di Gromex Analysis atau GMX Auto, teman-teman bisa tambahkan komentar atau errornya di issue ya. Teman-teman klik new issue, kemudian tulis masalahnya, kendalanya apa, errornya saya akan coba perbaiki atau membalas isunya secepat yang saya bisa ya. Ini itu aja. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di lain video.